Iya. Jadi saya yang menyampaikan bahwa beliau itu kakeknya itu yang membawa Kiai Haji Mahrus Ali, pendiri pondok pesantren yang terkenal Lirboyo. Masya Allah. Itu kakeknya beliau. Bahwa seseorang yang ingin diangkat derajatnya itu harus berilmu, harus menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dalam perjalanan itu akan dinaikkan derajatnya, itu Pak Yai, mungkin nggak salah ya? Iman dan ilmu. Iman dan ilmu akan dinaikkan ke derajatnya. Kembali lagi di podcast kami, yaitu tentang pembahasan materi hari ini tentang dunia pendidikan, yang dimana kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman dari dunia pendidikan, yaitu oleh Pak Kiai Haji Komarudin Akyas sebagai pengasuh pondok pesantren komunitas Yabunaya Jombang Tangsel ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak sudah datang sini, dan tidak asing lagi yang satu ini beliau Pak Badrus sebagai Bapak Haji Muhammad Badrus sebagai praktisi pendidikan sekaligus PWM Dewan Pakar Majelis Tingkatan Provinsi Banten. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Kita bisa berdiskusi hangat di sini tentang bagaimana sih perkembangan di dunia pendidikan, yang dimana sekarang saya dengar adalah tentang kurikulum merdeka ya Pak ya. Kita berbagi pengalaman dari zaman pendidikan holistik dan sebagainya. Mungkin nanti Bapak Badrus dan Kiai bisa menjelaskan tentang pentingnya pendidikan, baik dari tingkat menengah dasar dan juga menengah atas, yaitu tentang bagaimana penerapan pendidikan di Indonesia ini. Mungkin kita santai aja Pak, kita ngobrol ya Pak. Mungkin saya nanti bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin dari Pak Kiai dulu, nanti setelah itu dengan beliau Pak Badrus. Silakan Pak Kiai, mungkin ada pesan-pesan dulu nih awal pembukaan dari acara kita. Saya silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas pengacara acara ini yang membawa kami untuk sharing terkait pendidikan, khususnya yang angle kami adalah di bidang pendidikan pesantren ya. Dan saya Komarudin Akyas, pengasuh pondok pesantren komunitas Yabunaya di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah ada beberapa pesantren yang sudah kami dirikan, dan ini mudah-mudahan terus berkembang, serta tidak hanya secara kuantitatif tapi secara kualitatif pun terus kita tingkatkan. Dan melalui podcast seperti ini mudah-mudahan bisa menambah semangat kami. Amin. Ya, dan kemudian juga para pemirsa atau penonton untuk bersama-sama kita meningkatkan dunia pendidikan yang menjadi ujung tombak dari pembangunan manusia ya, khususnya di Indonesia. Betul. Oke, mungkin awal pembukaan kita lihat dari visi misinya sangat luar biasa ya Pak Kiai ya. Nanti kita lanjutkan di agenda tanya jawab yang kedua, yaitu sudah tidak asing lagi nih Pak, pakar pendidikan Dewan kita Majelis Tingkatan Provinsi Banten, yaitu Kiai Haji Muhammad Pak Badrus. Silakan waktu dan tempat, mungkin bisa memperkenalkan diri tentang pengalaman di pendidikan di Indonesia ini Pak. Terima kasih Mas Chandra. Siap. Ini otaknya cerdik. Sesuai dengan tema kita adalah cerdik sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, ini Kiai kita, alhamdulillah hadir pada hari ini, Bapak Kiai Haji Komarudin, pengasuh pesantren Yabunaya Jombang Tangerang Selatan.
dan juga saya dengar beliau adalah ketua IKADI Provinsi Banten. Dan beliau punya relasi yang cukup luas di dunia pesantren. Mas Chandra dan rekan-rekan dan Pak Yai, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang tempat yang cukup memadahi dalam rangka bagaimana dunia pendidikan kita ini bisa kita upgrade. Kenapa bisa kita upgrade? Saya merasa memang perlu dunia pendidikan ini harus selalu update, karena konon beritanya pendidikan kita ini masih jauh ketinggalan dibanding dengan tetangga kita. Kita sangat jauh. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi hari ini, sore ini bisa hadir di Cerdik. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatkan buat kemajuan pendidikan kita. Sekian Mas, terima kasih. Oke, terima kasih masukan dan pembukaan tentang dunia pendidikan ya. Bisa kita lihat bahwasannya pendidikan itu sangat kompleks ya Pak ya. Bagaimana kita mengembangkan di suatu lembaga dan instansi-instansi lainnya. Ini kita ngobrol santai aja, Pak Jai dan Pak Haji. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan acara ini, yang dimana mungkin nanti Bapak bisa tuangkan dimana pengalaman Bapak selama di dunia pendidikan seperti apa, nanti bisa dituangkan di podcast kami ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan juga dan bisa melihat untuk podcast-podcast yang bermanfaat ini. Saya ingin bertanya Pak, sudut pandang terhadap dunia pendidikan saat ini dan saat terdahulu sebelumnya itu seperti apa Pak? Pandangan dari Bapak Kiai dulu nih yang saya ingin bertanyakan. Jadi pandangan ada perubahan kan sekarang bisa diketahui nih ya, banyak teknologi yang bisa membantu perubahan-perubahan dari sistem pembelajaran. Apakah itu menjadi polemik atau menjadi nilai positif dan negatif, itu mungkin Bapak sendiri bisa mengambil kesimpulan itu Pak. Silakan Pak, mungkin bisa memberikan curhatan juga untuk baik itu mendengarkan dan juga melihat pengalaman-pengalaman Pak Kiai yang sudah lama ini. Silakan Pak. Baik, kalau kita runut ya perjalanan sejarah pendidikan khususnya di Indonesia ini, saya qadarullah memang berada di lingkungan para pejuang. Betul. Masya Allah. Ya, ada buyut kami misalnya buyut Kapiyah itu di Cirebon. Ya, asli Cirebon, asal Cirebon. Itu di era Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian turun-temurun itu di era itu pendidikan Islam ya, dalam tanda kutip yang pribumi dengan pendidikan yang dibawa oleh Belanda, sekuler, itu saya masih kecil saja merasakan betapa pendidikan itu menjadi alat perjuangan. Jadi kalau kami dari kalangan ulama kiai itu mempertahankan bagaimana anak-anak negeri itu untuk ke pesantren, ke pendidikan agama. Karena di seberang sana kemudian ada pendidikan Belanda. Kan gitu. Itu dikotominya kan menjadi semacam pertarungan yang luar biasa terkait dengan ideologi dan sebagainya. Nah, kemudian sampai saya kecil itu, Mas Chandra, itu sekolahan SD itu nyari murid susah. SD negeri. SD itu Pak. Iya. SD negeri itu susah. Hadir di kampung kami itu ada sekolah negeri gratis gitu, sampai akhirnya kepala sekolah nyari murid satu-satu, door to door. Karena apa? Kuatnya pengaruh para kiai ulama membentengi umat, gitu kan? Karena tadi efek dari pendidikan ala Belanda yang dijadikan tentunya oleh mereka jadi propaganda dan
mendoktrinasi ya. Nah, kemudian ada perubahan. Ya, ini ada pendidikan Islam, ada pendidikan sekuler. Sempat kemudian saya ngalami sanawiyah itu ya. Sanawiyah ini waktu tadi SD ya saya ngalami. Sanawiyah itu ada pergeseran lagi. Yang kalau tadi pendidikan Islam dalam tanda kutip dominan, sanawiyah itu sudah mulai berubah. Yang dominan, yang sekuler, yang formal, tanda kutip gitu ya. Sampai kemudian santri-santri pesantren itu tergerus. Habis. Saya contohkan saja, itu di Buntet pesantren itu yang tadinya jadi ikon pondok pesantren daerah ya. Begitu muncul sekolah, habis santrinya. Saya ngalami haul di pesantren itu santrinya paling satu kiai ada 7 orang gitu, tergerus ke pendidikan formal karena memang iming-imingnya adalah pekerjaan kan, gitu. Nah, singkat cerita kemudian sekarang ini justru kemudian menarik antara dunia pendidikan Islam dengan dunia sekuler itu ada saling mengisi. Iya. Kalau dulu pendidikan pesantren nggak mau menerima pendidikan formal, betul. Sebaliknya pendidikan formal tidak mau pendidikan pesantren kan? Ya, nah sekarang ini harus kolaborasi. Saling mengisi, sudah terjadi. Kita mendengar misalnya sekolah negeri pagi itu kayak di samping sekolah kami itu tadarus dulu. Masya Allah. Iya. Di Tangsel sudah ada arahan untuk mengaji 10 menit sebelum belajar. Nah ini kemudian pesantren sendiri menerima pendidikan formal dengan muncul pesantren modern dan sebagainya. Saya kira itu kalau dari rentetan sejarah kita, dan sekarang ini menarik sekali bahwa kemudian pendidikan formal itu mengadopsi juga pendidikan agama lah ya, pendidikan Islam khususnya, dan mungkin agama lain juga diakomodir untuk mendapatkan pendidikan agama gitu. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai atas pengalaman dan luar biasa ya Pak, dari sisi pendidikan yang terdahulu sampai sekarang. Pak Kiai tetap semangat memperjuangkan pendidikan dunia pesantren ya Pak Haji ya. Pak Kiai semoga Pak Haji sehat selalu, dan itu sejarah yang di Cirebon Pak ya? Iya, ada mondar-mandir. Karena di sana ada pesantren, di sana pesantren harus sama-sama di Cirebon. Ingat ini nasi Zamzam. Ya, itu Pak. Nah, kapan-kapan ya. Insya Allah kapan kita mampir Pak Haji, kita diskusi di sana. Kulineran gitu ya. Oh, gitu, siap. Oke, pemirsa, lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu ini luar biasa nih. Rekodnya dari media sosial maupun dari sisi pendidikan secara offline. Beliau pakai Haji Pak Badrus ini mengenyam dunia pendidikan, sempat menjadi kepala sekolah dan yayasan. Masya Allah, beliau pengalaman beliau benar dari bawah. Saya pengen tahu nih, tadi kan Pak Kiai kan dari sisi pesantren sudah kita kupas ya, ini kan lebih dari sisi pendidikan yang skala nasional ya. Mungkin Pak Kiai Haji Badrus silakan untuk memberikan pandangan dari sisi positif dan negatifnya dari pendidikan yang sebelumnya sampai sekarang yang sudah berteknologi digital. Silakan. Terima kasih Mas Chandra, Pak Yai, terima kasih sudah mengulas panjang lebar mengenai dunia pendidikan pesantren dengan pendidikan formal. Nah, ternyata ada gap di sana. Oh gitu. Ya kan Pak Yai ya, tadinya ada gap. Sekarang ini tugasnya cerdik lah. Tugas cerdik lah agar gap ini bisa menyatu, bisa berkolaborasi. Yang tadinya dunia pesantren ini tidak diminati oleh dunia pendidikan formal, pendidikan formal juga nggak mau masuk ke kurikulum pesantren dan sebaliknya. Oleh karena itu cerdik, insya Allah. Yuk kita berbuat. Nah, untuk itu barangkali saya teringat waktu dulu ngaji Pak Yai. Ya. Terus sempat ngaji juga. Yo, nanti Kiai Haji masa nggak ngaji? Dulu ngaji Pak. Saya sedikit ya, kita santai ngomong. Siap, santai. Beliau itu
Ini pengalaman nih, kita pengalaman nih. Bukan, saya cerita, kalau beliau yang cerita mungkin kurang etis. Iya. Jadi saya yang menyampaikan bahwa beliau itu, kakeknya itu yang membawa Kiai Haji Mahrus Ali, pendiri pondok pesantren yang terkenal Lirboyo. Masya Allah. Itu kakeknya beliau. Dan beliau darahnya sebenarnya nenek moyangnya dari Cirebon. Ya, jadi pesantren Lirboyo itu yang terkenal, pesantren besar, itu sebenarnya darah beliau itu orang pesantren aslinya. Cuma kemudian terjun di pendidikan di Muhammadiyah gitu ya. Terima kasih Pak Ajai, masih betul. Memang saya hidup keluarga pesantren, tapi saya sekolah di formal. Iya. Cuma ingat waktu itu ngaji Pak Ajai. Nanti kalau salah dibetulkan Pak Ajai. Akan sitir sebuah ayat, kalau nggak salah ayat Al-Mujadilah, ya. Ayat 11 ya. Ayat 11 betul. Ya, kalau nggak salah bunyinya penggalanya Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ternyata dunia pendidikan ini sudah didasari dari Quran ternyata. Bahwa seseorang yang ingin diangkat derajatnya itu harus berilmu, harus menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dalam ujian itu akan dinaikkan derajatnya, itu Pak Yai, mungkin Pak Saleh. Iman dan ilmu. Iman dan ilmu akan dinaikkan ke derajatnya. Oleh karena itu barangkali Pak Yai mangina pas terdik nih. Yuk saatnya kita upgrade lah dunia pendidikan yang sekarang ini, ya konon ceritakan gini gitu, udah itu biar saja. Pengalaman kita jadikan pengalaman. Yuk ke depan pendidikan ini kita upgrade melalui cerdik ini, Mas. Pernah saya katakan kemarin waktu di mana, termasuk sekolah yang Sabina itu di Al-Wasliyah. Dia di daerah mana Pak? Rawamangun ya? Ramangun. Nah, di Timur. Al-Wasliyah yang kita ke sana. Al-Wasliyah. Iya. Jadi di sana sedikit saya bongkar apa namanya manajemennya, karena ternyata dunia pendidikan itu Pak Yai harus kita bangun grow mindsetnya. Grow mindset apa Mas? Mindset yang pola pikir yang berkemajuan, pola pikir yang tidak stagnan di situ. Oleh karena itu memang dunia pendidikan ini, nanti di sana ada Bu Yayah, ini praktisi pendidikan SMK. Memang SDM kita harus betul-betul kita upgrade betul mindsetnya, pola pikirnya. Karena begini, Pak Yai barangkali mohon maaf nanti. Karena sekolah itu tidak ubahnya pabrik. Kalau pabrik itu yang diproduksi adalah barang produksi. Kalau pabrik kertas ya memproduksi kertas, pabrik kayu yang memproduksi kayu, pabrik minyak yang memproduksi minyak, pabrik beras juga memproduksi beras, dan seterusnya. Nah, kalau dunia pendidikan, sekolah itu juga pabrik, tapi yang diproduksi adalah manusianya, sumber dayanya. Dalam hal ini siswanya, agar setelah kita olah di pabrik itu sang siswa ini mampu, nah itu tadi mampu hard skillnya udah terbentuk ya Pak? Terbentuk dan mampu mengimplementasikan ayat Al-Mujadilah tadi. Dan di sini perlu kita perlu kita betul-betul kita bentuk anak kita ini dari pabrik kita ini. Kalau nggak salah ada hadis ya itu ya, tapi nanti tolong dikoreksi lagi karena saya udah lama nggak. Nanti kan insya Allah podcast akan panjang cerita kita Pak, dari awal sampai akhir berkembang untuk memberikan informasi pendidikan di Indonesia ini. Kalau masalah gini Mas, Pak Yai, masadul mu'minuna kanihlah. Ibarat seorang muslim itu diibaratkan sebagai seekor lebah madu. Idza akalat thayyibah wa idza wadoat thayyibah ila akhirih, gitu Pak Yai.
Saya anggap begitu. Bahwa seorang mukmin, kita bentuk anak-anak muslim, anak muslim kita ini ya seperti lebah lah. Lebah itu kalau makan nggak pernah dia makan hal-hal yang nggak baik, yang baik-baik, yang toyib. Apa makanan lebah? Sari madu, sari bunga. Nggak pernah lebah itu hinggap di comberan, menghisap air kotor, ya kan? Wa idza wadu'at thayyiban. Kalau toh lebah itu mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkan adalah hal yang baik pula, bermanfaat buat apa? Buat orang banyak. Contoh, lebah itu mengeluarkan madu, luar biasa madu itu. Ternyata di Quran juga ada, Pak Yai ya. Ada di Quran ada itu. An-Nahl. Di An-Nahl itu. Sekalipun yang dikeluarkan itu sengatan yang sangat menyakitkan, ternyata sengatan itu juga obat. Nah, itu Mas. Bermanfaat Bu Yaya, Mas Sandi. Bermanfaat itu. Ternyata orang yang disengat oleh lebah sakitnya luar biasa, tapi sengatan itu ternyata nanti kita tanya ke dokteran lah, saya belum saya nggak berani ngupas. Tapi intinya bahwa pendidikan itu tadi memproduksi ataupun kalau bahasa pabrik ya itu hanya ilustrasi aja ya. Manusia unggul ya. Yuk melalui Cerdik ini, yuk kita produksi anak-anak kita, siswa kita, santri kita menjadi santri-santri yang tadi dikeluhkan oleh Pak Yai. Kalau toh sekolah formal, sekolah yang mumpuni ilmu agamanya. Kalau toh santri yang mampu berkompetisi di bidang dunia ke depan. Contoh digitalisasinya. Jangan nanti terkesan santri itu ngaji, baca Quran, tapi ilmu yang lain. Saya ingin santri yang menguasai matematik, santri yang menguasai fisika, santri yang menguasai digital, seperti tokoh kita kayak Ibnu Khaldun, ya, Al-Jabar. Siapa lagi Mas? Itu kan yang tokoh-tokoh muslim. Ibnu Khaldun itu luar biasa. Ibnu Sina luar biasa. Al-Jabar itu ilmu matematik dan itu memang Al-Jabar itu orang kita, itu orang muslim itu. Itu insya Allah yuk Cerdik kita olah dunia pendidikan ini menjadi dunia pendidikan yang berkualitas dan religius. Itu kualitas dan religius. Seharusnya mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas. Luar biasa nih kolaborasi yang menurut saya sangat memberikan manfaat guru-gurunya yang akan memberikan ke masyarakat bagaimana metode pembelajaran dan juga kolaborasinya. Dan satu lagi nih Pak, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak yang harus kita lakukan untuk perkembangan sekolah, bukan hanya menggunakan secara teknologi, tapi apakah dari penguatan SDM atau penguatan dari sisi manajemen dan lain sebagainya. Mungkin silakan mau dari Pak Kiai dulu. Sama-sama Pak Kiai ini Pak. Mungkin dari Pak Kiai dulu mungkin. Baik. Jadi penguatan itu memang harus terus dilakukan ya. Pendidikan itu kan progresif ya. Dia kalau dalam makalahnya Imam Nawawi itu alimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairu zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian ya, karena sesungguhnya mereka itu akan hidup bukan pada zaman kalian. Jadi kalau kita mendidik anak-anak yang sekarang ini harus disiapkannya itu untuk 30-50 tahun yang akan datang, kan gitu ya istilahnya. Sehingga dia nanti siap tadi menghadapi tantangan ke depan. Apalagi sekarang dengan apa sih, saya sendiri masih belum familiar AI itu. Apa gitu ya? Biasa itu untuk ini artificial intelligence kan, kecerdasan meniru-niru manusia bahkan kemudian luar biasa. Nah itu kalau kita tidak antisipatif
pendidikan tadi itu tidak melakukan upgrading, itu akan tertinggal, dan nanti produknya tadi itu anak-anak kita itu kasihan nanti tertinggal oleh zaman. Perkembangannya luar biasa Ustaz. Nah, insya Allah lah, terutama kami ya di dunia pesantren ini adaptif sekali dengan perkembangan terutama teknologi, IT, digitalisasi. Nah ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan Cerdik ini sebuah kesyukuran, anugerah ya. Kemudian nanti pesantren-pesantren ini mendapatkan manfaat, bisa mohon ya, saya ini pesantren terutama yang pesantren kami ini dibantu untuk di upgrade kolaborasi, ya insya Allah ya, mudah-mudahan Cerdik ke depan tidak hanya di sekolahan tapi di dunia pesantren. Ya. Insyaallah Pak, terima kasih masukannya, dan saya juga butuh bimbingan dari Pak Kiai bagaimana kita juga berkontribusi untuk masyarakat, pendidikan juga untuk skala nasional untuk mengembangkan teknologi pendidikannya. Yang kedua nih, Masya Allah Pak Kiai, Pak Haji juga nih, Masya Allah Pak Badrus, silakan Pak Badrus, mungkin ada apa tadi untuk yang dilakukan sekolah untuk pengembangan sekolah Pak. Pengembangan sekolah di era digitalisasi ini, apa yang harus dilakukan poinnya gitu Pak? Apa saja gitu Pak? Lagi-lagi Pak Yai, saya akan mensitir perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan apa? Udkhul fisilmi kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Itu kalau beragama. Begitulah pendidikan. Kembangkanlah pendidikan itu secara kafah, secara sempurna, komprehensif. Seluruh lini harus kita kita rangkul, kita garap semuanya. Kalau kita hanya garap satu lini lain tidak tergarap, ibarat pesawat terbang punya dua sayap kanan, sayap kiri, ini lah yang membuat pesawat itu terbang secara stabil. Ya, karena mereka dua-duanya membawa baling-baling, dan baling-baling juga harus harus berfungsi. Nah, ini Cerdik, tugas Cerdik nih. Jadi insya Allah, yuk Cerdik, kita maju. Cerdik berbuat terus, rahmatan lil alamin, ya Mas ya. Kita kembangkan potensi anak bangsa kita ini menjadi anak bangsa yang unggul. Kita persiapkan diri, mumpung sekarang masih awal ini, kita menuju pendidikan era emas. Ya, nanti Cerdik saya kasih dikit juga bocoran, nanti ada, kita harus mempunyai program mempunyai konsep RPJP kita, rencana pendidikan jangka panjang. Itu harus jangka panjang sampai 2045 ya, 50 lah ya, menuju Indonesia emas nanti. Selesai itu barangkali. Terima kasih. Tadi saya dengar ya berbicara tentang Cerdik. Cerdik itu apa sih? Itu yang akan kita kupas mungkin di segmen berikutnya. Menarik. Pengenalan tentang pendidikan dulu, pengalaman Bapak sama bertahun-tahun di dunia pendidikan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih Cerdik itu binatang apa, manfaatnya apa untuk sekolah, yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Sesi terakhir nih Pak, sebelum kita nanti membuat video-video pendidikan yang bisa kita kembangkan lagi untuk bisa dilihat di channel-channel kita dan YouTube kita. Harapan Bapak sekalian nih Pak, untuk potensi pengembangan dari si pihak sekolah pendidikan di dunia ini, skala nasional ya Pak, yang sekarang era digital, yaitu versi 5.0 ya Pak. Silakan Pak, mungkin Bapak Kiai dan Pak Haji bisa memberikan harapan untuk sekolah untuk tetap semangat dalam dunia pendidikan tanpa adanya pengurangan rasa-rasa penurunan dari SDM-nya, baik dari SDM maupun manajemennya. Mungkin ada
memberikan masukan dan harapan. Silakan Pak Kiai dulu. Jadi harapan dari saya bahwa pendidikan itu adalah inti dari manusia. Ya, ketika manusia itu ingin menjadi manusia yang sesungguhnya, yang seutuhnya, maka tidak ada jalan lain adalah melalui jalan pendidikan. Itu sehingga kemudian dengan berkembangnya dunia, terutama di era digital ini, manusia pun harus kemudian jangan sampai kalah dengan teknologi, ya. Untuk itu manusianya yang harus bisa mengendalikan, mengarahkan teknologi dan bisa. Iya. Kalau dulu misalnya ada 4.0, ada 5.0 gitu kan. Nah, ini kita harus terus berjalan dengan perkembangan teknologi tadi itu. Manusianya tadi ini harus terus juga belajar sehingga nanti tidak ketinggalan oleh teknologi, bahkan akhirnya teknologi yang mengendalikan manusia, kan gitu. Nah, akhirnya kayak manusia robot. Iya. Nah, manusia adalah menempati strata tertinggi di dalam kehidupan atau makhluk Allah SWT yang disebut dengan Khalifatullah bil ard. Nah, sebagai Khalifatullah bil ard yang diserahi aman oleh Allah bumi ini, oleh Allah pada manusia, maka manusia itu harus terus beradaptasi. Nah, ini yang sekarang ini kemudian saya sendiri kemudian merasa perlu berkolaborasi dengan yang muda-muda ini, karena ini sangat penting sekali, ya, baik dunia dakwah atau agama, dunia pendidikan umum dan sebagainya. Kalau itu kemudian dikolaborasikan, disinergikan dengan digital, ya, teknologi digital, insya Allah itu jadi dakwahnya jadi berkembang pesat, bisa meluas secara cepat ya Pak ya? Iya, masif gitu ya, ketimbang kita bisa hanya di masjid. Nah, kalau tidak dikolaborasikan dengan digital, teknologi digital, itu ya hanya paling 50 orang jangkauannya. Ini seperti sekarang ini kita podcast ini insya Allah banyak mendapatkan manfaat karena melalui digital ini, insya Allah gitu. Terima kasih Pak Kiai, harapan buat pendidikan di Indonesia. Mungkin selanjutnya Pak Kiai terus untuk memberikan harapan di segmen ini. Insya Allah Mas Chandra dan pemirsa cerdik, apa namanya Mas? Pemirsa cerdik media. Mudah-mudahan tayangan yang perdana ini, sayangnya tadi saya dikasih contekan dulu. Jadi saya ngomong natural ini. Dari tadi saya ngomong, kenapa nggak kasih contekan dulu ya kayak yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, sesi terakhir ini harapan saya Mas dan pemirsa, apa tadi? Pendidikan itu adalah proses. Karena proses, jadi prosesnya harus betul-betul kita proses dengan sebaik-baiknya. Kalau proses, berarti pendidikan itu ada subjeknya, ada objeknya, ada alatnya, ada waktu urusannya. Oleh karena itu, cerdiklah saatnya hari ini dan seterusnya ke depan berbuat sesuatu yang baik buat dunia pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan agar tujuan pendidikan ini tercapai. Saya teringat ketika Pak Anies, tapi nggak apa, ini bukan kampanye nih. Iya. Ketika Pak Anies awal-awal jadi Menteri Pendidikan, yang sangat terkesan bagi saya selaku waktu itu kepala sekolah bahwa Pak Anies menyampaikan pendidikan memanusiakan manusia. Wah, itu sangat dalam sekali Pak Yai. Maksudnya memanusiakan manusia. Dan di sana pernah bukan juga, kalau kita dunia pendidikan, jangan mengajari buaya berenang, jangan mengajari ikan berenang,
jangan mengajari monyet memanjat pohon. Nah, itu dunia kita, Mas. Oleh karena itu, yuk tetap. Jadi ikan yang sudah berenang, kita arahkan berenang yang baik bagaimana. Monyet yang ahli manjat, kita arahkan cara manjat yang baik. Salah saya itu saja. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas pesan dan kesan. Masya Allah, saya sangat berterima kasih kedatangan Bapak Kiai dan Pak Haji untuk pengembangan dan mempraktekkan pendidikan di era digitalisasi ini. Dan tadi saya sudah sempat menyinggung tentang histori pendidikan, baik dari pembelajarannya sampai sekarang digitalisasi. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di segmen berikutnya. Insya Allah, amin. Memberikan manfaat untuk yang menonton ya, Pak, yang menonton di Cerdik Media ini. Baiklah, mungkin kita akan mengupas apa sih tentang pendidikan selanjutnya di era digitalisasi ini dengan tema yang nanti akan kita siapkan, yaitu cerdas digital. Nantinya akan kita kupas dengan narasumber yang sudah terpercaya dan berpengalaman untuk berbagi pengalaman di dunia pendidikan. Terima kasih Pak Kiai, Pak Haji, terima kasih. Untuk selamat Cerdik Media, mudah-mudahan terus melambung tinggi, terbang ke angkasa dan landing di tempat yang benar. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji, Kiai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.